Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di dalam ayat ini kita ketahui bahwa ada suatu kejadian yang besar yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disebut dengan sejarah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra artinya perjalanan malam yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestina. Sedangkan Al-Mi'raj artinya adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang berada di atas langit ketujuh. Bukanlah tujuan dari Isra dan Mi'raj ini sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suatu tempat yang di dalam tempat tersebut terdapat zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti ini tujuan Al-Isra wal Mi'raj. Bahkan siapa yang meyakini dalam hal keadaan seperti ini, maka dia terlepas dari agama Islam. Akan tetapi yang dimaksud dengan tujuan Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang berada di alam atas. Dan juga termasuk tujuan Isra dan Mi'raj adalah mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak berada di dalam suatu tempat ataupun di semua tempat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di suatu tempat dan lalu dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat dan tidak berarah. Karena sesuatu yang bertempat dan berarah pasti akan membutuhkan kepada sesuatu yang menjadikannya berada di tempat tersebut dan berada di arah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada sesuatu apapun dari makhluk. Maka kita yakini Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat dan tanpa berarah dan tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluk ciptaannya.